Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Jutiningsih, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Padang periode 6 tahun 2023. Pada hari ini saya akan melakukan layanan konseling kelompok sebagai salah satu syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Baik anak-anak ya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya bisa hadir ke ruangan kelas ini dalam rangka mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, siap anak-anak semua? Siap ya? Berdoa. Mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan ini, walaupun kita sudah saling mengenal, tetapi kita harus lebih mengenal, lebih dekat lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita masing-masing memperkenalkan diri kita, alamat atau tempat tinggal kita, dan sebutkan satu ciri khas dari kalian masing-masing. Ya, misalnya dari Bu Ratna, dimulai dari Bu Ratna, lanjutkan dengan Dery, selanjutnya Alvin dan Lilin. Semua menyebutkan identitasnya ya dalam perkenalan ini. Baik, kita mulai dari Bu Ratna ya. Selamat siang anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Jutiningsih. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Tegal Jaya. Ciri khas ibu adalah murah senyum. Lanjut dari. Perkenalkan, nama saya Dedi Adi Wiguna, alamat saya Desa Mangsang, RT 14, Dusun 3. Ciri khas saya pemalu. Silakan lanjut. Nama saya Alvin Widadediano, alamat saya RT 15, Dusun 3, Desa Mangsang. Ciri khas saya yaitu suka makan. Silakan. Nama saya Keila Disti Febiola, alamat saya Desa Mangsang. Ciri khas saya suka bermain voli. Oke, kita lanjut. Nama saya Tiara, alamat RT 1 RW 1 Desa Jaya Timur. Ciri khas saya suka jajan. Oh, suka jajan, ayo. Perkenalkan, nama saya Nindita Ayu Ramadhani, alamat saya Desa Jaya Timur. Ciri khas saya adalah suka traveling. Oh, tangan. Perkenalkan, nama saya Nela Fana Zahra, alamat Desa Jaya Timur. Ciri khas saya suka foto. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Elisa Amelia, alamat saya Desa Mangsang, RT 16, Dusun 3. Ciri khas saya suka makan. Perkenalkan, nama saya Rizika Amartus Soleha, alamat saya RT 13, Dusun 3, Desa Jaya Timur. Ciri khas saya suka jalan-jalan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Manica Astuti, alamat TSM B208. Ciri khas saya suka tidur. Perkenalkan, nama saya Anggun Novita Sari Tergalung, alamat saya Desa Mangsang. Ciri khas saya suka bergaul. Wih, emangnya banyak ya dunia kalau suka bergaul. Ya karena kita itu bergaul itu nomor 1.
siapapun teman, tapi kita harus harus sama gitu kan. Siapapun teman, baik adik, baik kakak, ya kita harus pandai bergaul. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah upaya atau suatu proses yang akan membantu seseorang dalam hal pemecahan masalah. Nah, seseorang itu mengalami permasalahan. Kita bahas di sini sama-sama dengan cara kelompok. Nah, itu yang namanya konseling kelompok. Artinya suatu proses atau upaya pemecahan suatu permasalahan kita diskusikan secara bersama-sama. Ya, tujuannya apa kita melakukan layanan konseling kelompok ini? Pertama, ya, agar hubungan komunikasi antara anggota kelompok kita ini terjalin dengan baik, ya. Terus persahabatan atau kekeluargaan antara kelompok kita ini bertambah menjadi lebih dekat lagi. Dan satu lagi tujuannya adalah kepada teman kita yang mengalami suatu permasalahan, kita nanti mendapat pemikiran, mendapat suatu solusi yang menjadikan teman itu menjadi lega dalam menghadapi permasalahannya tersebut. Paham anak-anak? Paham. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita sekali lagi tepuk tangan ya. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai, kita akan mengadakan games terlebih dahulu. Gamesnya bagaimana? Nah, gamesnya bagaimana? Gamesnya coba sekarang kalau misalnya ibu bilang tepuk 1 seperti biasa, tepuk 1 sampai dengan tepuk 5, tepuk 1 anak-anak seperti biasa. Tepuk 1, oke, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Tapi walaupun cuaca panas pada hari ini, kita harus tetap semangat dengan games kita tersebut atau dengan yel-yel kita tadi. Ayo siap dengan ice breaking kita. Ayo semuanya siap ya? Bisa? Ayo siap dengan semangat. Siap, konsentrasi atau fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, siap, tepuk 5. Wah, satu kali lagi harus dengan semangat, harus lebih kompak lagi. Siap semuanya, ayo. Siap, fokus, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, luar biasa. Baik, kita masuk ke dalam tahap daripada pembahasan kita. Nah, anak-anak, karena anak-anak kan mempunyai permasalahan masing-masing ya, yang ada pada dirinya sendiri. Silakan pada siang hari ini ungkapkan apa permasalahan anak-anak masing-masing. Tapi sebelum anak-anak menyampaikan permasalahan tersebut, mari kita berjanji bahwasannya permasalahan yang kita bahas pada siang hari ini
tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Ini rahasia, ya. Ajas dalam layanan konseling kelompok ini kerahasiaan, makanya kita harus menyimpan rahasia ini dan tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Artinya cuma kita orang 11 ini yang tahu dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Oke, Nana? Oke ya, siap. Siap, kita berjanji dulu bahwasanya kita tidak akan ngomong kemana-mana dan tidak bersedia pada orang lain. Ayo, Fit. Siap ya? Kami berjanji tidak akan bercerita kepada orang lain tentang apa yang telah kami bahas pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu silakan masing-masing menceritakan permasalahan-permasalahan apa yang kalian hadapi saat ini. Dimulai dari siapa? Dari Dewi ya, sepertinya ya. Silakan Dewi. Dimulai dari Dewi. Dari telat masuk sekolah Bu. Jadi permasalahan yang Dewi hadapi adalah sering telat Masuk sekolah. terlambat. Oh iya, terlambat. Oke, Dewi mengalami permasalahan terlambat. Mas Alvin, silakan. Bullying, Bu. Bullying. Iya. Kenapa, Vin? Karena aku sering dibully, Bu, karena postur badannya besar. Wow, badan Alvin yang sehat jadi Alvin sering dibully sama teman-teman. Banyak teman-teman yang suka membuli kamu. Ya, kalau cuma 4 orang kan. Ada sih ya, gitu ya, tapi waktu itu ya, Vin ya. Oke. Sekarang masih ada Vin yang suka? Tidak ada, Bu. Udah jarang. Alvin tidak ada sama sekali. Oh, alhamdulillah. Oke, lanjutnya Kayla. Saya sering ngantuk di dalam pelajaran. Ngantuk saat belajar. Ngantuk saat belajar. Kenapa? Mungkin cuaca atau Naila kurang tidur. Kurang tidur. Lanjut. Males ngerjain tugas. Males ngerjain tugas ini tugas yang mana nih, Tiara? Tugas matematika maksud ibu pada saat belajar di dalam kelas dengan gurunya, atau malas mengerjakan tugas pekerjaan di rumah. Malas mengerjakan tugas dari bu guru pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Oke, tapi di sekolah tetap malas juga. Walaupun belajar di kelas, walaupun pekerjaan di rumah tetap malas juga. Oh iya, lanjut. Hindi silakan. Malas belajar, Bu. Malas belajar. Iya, Bu. Malas belajar gimana Ninin? Kayak gurunya tuh kurang asli apa gimana gitu. Cara guru yang Iya, cara menyampaikan. guru jelasinnya tuh kurang asik gitu. Oh, seperti itu. Permasalahan yang ada di Nindi adalah malas belajar karena cara penyampaian gurunya kurang asik ya. Naila, kenapa Naila? Kalau piket. Oh, kalau kena jatah piket, giliran piket Naila malas banget gitu ya. Oh. Ya, jadi itu kalau itu kira-kira sama teman-temannya gimana itu kalau Naila malas piket? Dibahin, Bu. Digibahin ya, kamu malas, Naila malas piket seperti itu ya, dilaporin sama wali kelasnya mungkin. Ya, Elsa, silakan Elsa. Malas buang sampah, Bu. Malas buang sampah. Ini termasuk salah satu piket juga ya, malas buang sampah ini ya. Ketika buang sampahnya ketika apa tuh? Habis istirahat, Bu. Habis
istirahat sampahnya penuh di depan ini, berarti jatah piket setiap Elsa piket gitu ya, harus buang sampah. Malas dilakukan, berarti Elsa nggak tanggung jawab ya, kalau dikasih tugas piket nggak mau dikerjakan, ya kan? Oke, lanjut. Silakan, Mak. Kalau Ika susah mencerna pelajaran matematika, Bu. Kenapa, Kak? Banyak rumusnya. Banyak rumusnya. Ngadepin matematika itu malas banget, Bu, gitu ya, banyak rumusnya ya. Ika mungkin senang yang hafalan-hafalan gitu ya. Oh, kayak IPS senang gitu ya. Ya, lanjut coba mereka. Alasan saya sama seperti ini, Bu. Malas Kenapa? belajar. Malas belajar. Kok kamu malas belajarnya di mana? Di dalam kelas, di sekolah, atau di rumah? Kenapa? Ya kalau belajar cuma disuruh, kalau udah disuruh orang tua. Oh alah, Monica kalau belajar itu males banget, tapi kalau disuruh orang tua baru dia mau belajar. Oh seperti itu. Lanjut, Agun silakan ke. Agun tadi salah sana. Agun sama kayak Kaila, Bu, suka mengantuk. Suka mengantuk. Kenapa kamu suka mengantuk? Kurang tidur ya, Gun ya? Enggak, Bu, kayak kalau gurunya kurang asik. Oh, berarti sama tadi, kalau gurunya kurang asik jadi ngantuk, Bu. Waduh, akhirnya tidur, Gun. Baik, anak-anak, tepuk tangan semua, yuk. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapin. Nah, sekarang kita harus sepakat nih. Satu, sepakat permasalahan siapa yang akan kita angkat pada siang hari ini yang akan kita bahas. Permasalahan siapa Kita kira-kira? sama Monik, Bu. Kenapa? Kita sama Monik. Ini juga sama Monik. Tadi permasalahannya adalah malas belajar ya, Dinda ya. Kata Monik, malas belajar, Bu. Belajarnya kalau disuruh orang tua saja baru mau belajar, seperti itu. Berarti permasalahan yang kita angkat adalah malas belajar ya. Malas belajar, mau belajar kalau disuruh oleh orang tua. Oke, kita mulai sekarang anak-anak. Nah, menurut kalian kalau kita akan mengangkat permasalahan tentang malas belajar, apa sih pengertian daripada belajar itu? Iya, Vin, silakan Vin. Belajar merupakan suatu proses awalnya tidak bisa menjadi bisa, Bu. Awalnya tidak bisa, belajar merupakan suatu proses, Bu, yang awalnya tidak bisa menjadi Bisa. awalnya Tidak tahu apa-apa. menjadi tahu. Iya, itu salah satu daripada pengertian daripada belajar ya. Silakan yang lain, masih ada pilihan. Silakan. Belajar adalah proses membuat diri kita sendiri menjadi maju. Menjadi maju, iya, dari tidak tahu tadi kan akhirnya kita nambah pengetahuan, akhirnya jadi ada kemajuan dalam diri kita. Masih ada lagi? Iya, Elsa. Untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Oh iya, benar sekali ya. Belajar itu mendapat pengetahuan yang baru, yang lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi. Masih ada anak-anak, pengertian daripada belajar itu apa ya? Masih ada? Saya, Bu. Ya, Belajar silakan. adalah proses untuk menambah ilmu pengetahuan agar lebih tahu segalanya apa yang dipelajari. Wih, sudah luas sekali jawaban Nindi ya. Belajar itu suatu proses supaya mengetahui segala sesuatu ya. Tepuk tangan yuk. Oke. Good, anak-anak sudah paham tentang apa itu belajar. Selanjutnya kalau kita malas belajar ya. Kalau kita malas belajar, apa sih dampak atau akibat daripada kita malas belajar? Saya, Bu, Iya, Nak. dampak malas belajar yaitu akan susah untuk berpikir. Kurang berpikir, iya. Malas berpikir ya. Berarti pemikirannya kurang
kurang, jadi dia males. Dampaknya jadi dia benar sekali ya. Benar ya? Dia kurang berpikir Bu kalau dia males belajar. Masih ada yang lain? Apa sih akibatnya? Akibatnya kita sulit untuk mengerti pelajaran yang diajari di sekolah. Akibatnya kita sulit memahami pelajaran yang kita terima di sekolah, pelajari di sekolah. Lanjut, kira-kira apa namanya? Dampak dari malas belajar yaitu kurang efektif dalam belajar. Kurang efektif itu kurang tepat ya dalam benar. Selanjutnya masih ada. Apa sih akibat daripada kita malas belajar itu? Saya Bu Iya, coba Bu. mendapat nilai jelek di sekolah. Iya, pertama sekali otomatis kalau kita malas belajar itu nilai kita bagaimana nak? Nilai kita kan yang kita harapkan pada saat sekolah dan akan mempunyai prestasi itu adalah nilai. Kalau kita malas belajar, nilainya jelek, nilainya kecil, bagaimana kita bisa berprestasi di dalam kelas? Iya ya. Masih ada kira-kira akibat daripada kita belajar, malas belajar? Iya nak. Kita akan tidak bisa naik kelas. Betul sekali. Dilihat dari nilainya tadi kecil, nggak maksimal, kurang gitu kan. Jadi bisa mengakibatkan salah satu kita tidak naik kelas. Kalau kita tidak naik kelas banyak sekali kerugian yang kita banyak sekali kerugian yang kita dapat. Nah, dari tadi kalau kita udah menjelaskan pengertian belajar, akibat atau daripada dampak kita malas belajar. Sekarang bagaimana upaya kita supaya kita tidak malas belajar? Bagaimana upaya kita? Coba upaya kita supaya kita tidak malas belajar. Jadi saya Bu, Coba silakan. upaya saya supaya tidak malas belajar yaitu mengatur jadwal belajar dengan baik. Mengatur jadwal belajar dengan baik. Oke, iya. Kalau kita punya jadwal yang baik dan teratur, otomatis belajar kita bisa pelan-pelan teratasi. Masih tetap kita belajar. Ayo, apalagi upaya kita? Saya Bu, Coba nih. upaya atau komitmen kita biar kita tidak malas belajar adalah belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Misalnya bagaimana nih belajar sambil bermain itu? Misalnya bagaimana belajar sambil bermain itu? Study tour. Woi, sambil study tour. Jadi sambil study tour, sambil mengunjungi satu-satu museum seperti itu ya, mencari pengetahuan baru, itu salah satu cara untuk kita semakin semangat belajarnya. Apalagi nih kira-kira nih? Saya Bu, Upayanya apa? upaya saya agar tidak malas belajar itu rajin mengerjakan tugas Bu. Rajin mengerjakan tugas, dipaksain berarti harus ada niat dari dalam untuk membuat tugas. Ada lagi, apa sih upaya kita ya nak? Upaya saya tidak malas belajar adalah berolahraga supaya badan sehat dan tidak malas. Nah, betul sekali ya. Kalau kita berolahraga, badan kita sehat, jadi kita nggak malas untuk melakukan sesuatu itu. Pasti kita kerjakan, benar ya? Betul. Ada satu lagi? Saya Bu, Silakan, Ella. upaya saya supaya tidak malas belajar yaitu menyempatkan diri belajar sebentar. Menyempatkan diri, dia harus walaupun sebentar sedikit itu sudah termasuk belajar. Luar biasa Bud. Masih ada? Masih Bu, Silakan Bud. menurut saya upaya supaya kita tidak malas belajar yaitu tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu, luar biasa semua ya. Pada siang hari ini kita sudah membahas satu tentang pengertian belajar, yang kedua akibat
daripada dampak kalau kita malas belajar. Dan yang ketiga, kiat-kiat atau upaya-upaya kita supaya kita tidak malas belajar. Nah, baik anak-anak, dalam hal ini ada yang perlu ditanyakan, ada yang ingin bertanya tentang pembahasan kita tadi? Tentang permasalahan yang dialami oleh Nindi dan Monica tadi. Malas belajar dan belajar kalau disuruh orang tua saja. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita siap-siap menutup kegiatan ini. Duduk yang rapi dulu semua ya. Silakan anak-anak, sampaikan pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan dengan ibu. Seru, asik, iya, rame, terus menambah pengetahuan. Kenapa Kela? Senangnya kita mendapat ilmu pengetahuan yang luas. Oke, yang lebih luas. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama berdoa, ya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapas hamdalah. Alhamdulillah. Selamat siang anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel-yelnya? Ada Bu. Ya, siap ya yel-yelnya ya. Teman-teman, kita yel-yel seperti biasa. Bimbingan dan konseling kami suka. Siapa suka hati belajar? Siapa suka hati belajar? Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati belajar? Siapa suka hati belajar? Siapa